Jadi dulu aku punya pengalaman dengan supplier yang menurutku bagus, tapi ternyata supplier itu buruk. Jadi supplier itu gede banget. Jadi aku ikut-ikutan, aku nggak riset, aku ikut-ikutan temanku. Aku punya satu supplier yang ini gede banget. Dan itu berdampak pada pengiriman itu sampai 2 minggu. Jadi customer itu sampai 2 minggu nunggu. Dan selama 2 minggu itu kita diteror oleh customer. Nanyain nomor resi terus-menerus. Kalian ingin jadi dropshipper? Bingung gimana caranya milih supplier yang baik? Kalian nggak tahu mana supplier yang baik, yang bagus untuk bisnis kalian? Kalian butuh rekomendasi supplier yang bagus buat bisnis kalian? Tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share ciri-ciri supplier yang bagus dan tips gimana caranya kita memilih supplier yang bagus buat bisnis kita. Yang tadi itu adalah contoh iklan ya. Oke, di zaman sekarang ini banyak sekali dari teman-teman yang ternyata ingin memulai bisnis dan ingin memulainya itu sebagai dropshipper. Karena ya mungkin dropshipper bisa dibilang paling mudah. Jadi bisnis yang paling mudah itu ya dimulai dari dropshipper. Aku pribadi pun dulu pertama kali bisnis juga mulai sebagai dropshipper juga. Dan di dropshipper ini kita bisa lakukan bahkan tanpa modal sekalipun gitu kan. Ya mungkin cuman modal handphone saja dan koneksi internet dan mungkin beberapa uang untuk promosi atau untuk membeli barang awal dan sebagainya, ya kayak gitulah. Tapi sedikit banget dibandingkan dengan kita jadi reseller atau kita bikin produk sendiri, bahkan itu gede banget modalnya. Nah, buat kalian yang ingin jadi dropshipper, apakah kalian termasuk salah satu orang yang bingung menentukan supplier dan bingung nih cari suppliernya itu di mana? Kemudian bagaimana sih ciri supplier yang bagus itu? Dan kalian itu nggak yakin gitu, apakah supplier yang aku pilih selama ini itu benar-benar mereka itu bagus atau enggak? Nah, di video ini aku akan share gimana ciri-ciri supplier yang bagus dan apakah yang harus kita lakukan untuk membuat kita yakin bahwa supplier itu bagus. Yang pertama adalah kualitas. Oke, kualitas. Jangan mengutamakan harga, tapi kualitas. Biasanya teman-teman ini selalu kalau misalkan mencari supplier itu nyarinya tuh yang jual produk dengan harga yang murah. Jual produk dengan pokoknya harganya itu di bawah harga pasar lah, biar aku bisa untung gede kata gitu. Enggak, jangan kayak gitu. Cari yang berkualitas. Berkualitas ini bukan hanya dari sisi suppliernya, tapi dari sisi produknya juga. Jadi dari sisi suppliernya katakanlah mereka itu bagus dalam beberapa hal. Misalnya dalam packing pesanan, misalnya dalam hal membalas chat kita, misalnya dalam hal sisi kualitas penjualan dari data-data sebelumnya kayak gitu. Kita harus riset apakah ini benar-benar kualitasnya baik suppliernya. Kemudian kita juga harus riset tentang produknya juga. Apakah produk ini benar-benar produk yang bagus? Bahannya itu menggunakan bahan apa? Kualitasnya itu kayak gimana? Apakah orang itu puas dengan kualitas produk ini? Jadi jangan lihat murahnya. Dropshipper itu ketergantungan dari supplier itu sangat tinggi. Misal kalau misalnya kalian itu mencari supplier dengan harga yang murah katakanlah, tapi tidak mengutamakan kualitas, maka kalian akan banyak dikomplain customer dan kalian sudah nggak bisa apa-apa. Supplier nggak akan mungkin tanggung jawab kalau misalnya memang supplier itu menjual dengan harga murah, karena konsekuensi dari harga murah itu kualitasnya nggak terlalu baik kayak gitu. Oke, kalian bisa menjual banyak produk, tapi kalian akan pusing karena kalian akan menerima banyak sekali komplain dari banyak sekali customer. Dan yang bisa menjawab itu hanyalah supplier kalian. Dan kalian nggak bisa menjawab itu. Kalian harus bergantung pada supplier kalian. Kalau misalnya supplier kalian itu tidak memberikan jawaban, ya habis kalian. Kayak gitu. So, kalian perhatikan kualitas dari supplier dan produknya itu seperti apa. Oke? Nah, ini masih berhubungan dengan kualitas. Yang nomor 2 adalah perhatikan track record, atau kalian harus teliti pengalaman dari supplier itu seperti apa. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian cari supplier itu dari marketplace, kalian bisa lihat review-review produknya kayak gimana. Apakah mereka itu banyak yang komplain atau banyak yang suka? Sukanya itu suka seperti apa? Apakah dari sisi pengirimannya? Apakah dari sisi kualitas barangnya? Apakah dari sisi kecepatan pengiriman, kecepatan membalas chat? Apakah dari sisi handle komplainnya? Dari sisi keramahan CS-nya atau customer service-nya? Itu banyak hal. Jadi kalian harus pastikan semua hal itu baik. Kenapa? Biar kalian itu nggak menemui masalah ke depannya. Contoh, kalian katakanlah pilih supplier dengan kualitas yang baik menurut kalian, tapi ternyata setelah kalian teliti itu
dia itu nggak balas chat dengan ramah, balasnya itu selalu marah-marah kayak gitu. Itu nanti akan berdampak ke kalian. Kalau misalnya customer tanya ke kalian dan kalian nggak tahu tentang produknya kayak gimana, otomatis kalian tanya ke supplier kan. Nah, saat kalian tanya ke supplier dan supplier itu menjawabnya dengan emosi, marah-marah, dan sebagainya, apakah kalian bisa mendapatkan informasi dari sana? Enggak. Tanpa informasi yang jelas, kalian nggak bisa memberikan informasi juga ke customer. Nanti customernya nggak tahu apa-apa dan nggak ada penjelasan. Biasanya customer kalau misalkan nggak dijelaskan dengan baik, mereka akan ganti toko, pindah toko, kayak gitu. Karena di marketplace, misalnya kalian jualan di marketplace ya, itu sangat mudah banget untuk ganti toko, gitu kan? Karena ada banyak sekali pilihannya kan, ibaratnya seperti pasar. Kalau misalnya kalian itu nggak bisa melayani customer dengan baik, customer bisa langsung lari pindah ke toko sebelahnya. Makanya kalian harus perhatikan track record supplier kalian. Dia bisa handle komplain atau enggak, barangnya bagus atau enggak, baik atau enggak. Kemudian yang nomor 3 adalah perhitungkan juga kemampuan supplier. Kemampuan ini mungkin dalam beberapa hal. Contohnya, kalau misalnya supplier itu bisa nggak memenuhi pesanan banyak dalam satu waktu. Oke, kalian harus tanya, kalian harus pastikan juga, kalian harus ini juga tanya ke customer-customernya dia juga. Lebih banyak lebih baik gitu. Kalian riset. Kalau misalnya supplier ini dipesan katakanlah 100 produk dalam satu waktu, misalnya besok harus selesai. Bisa nggak supplier ini memenuhi pesanan tersebut? Bisa nggak supplier ini memproduksi barangnya dan mengirimnya dengan cepat? Kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, kalian pertimbangkan supplier itu. Jadi kalian harus pertimbangkan beberapa kemungkinan. Bisa jadi kalau misalnya kalian sudah memilih supplier dan kalian ternyata produknya itu laku keras, tapi supplier kalian ini nggak mampu memenuhi, kalian tetap akan dapat banyak komplain gitu loh. Toko kalian malah akan semakin buruk kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi banyak sekali pesanan itu. Oke, makanya perhatikan kemampuan supplier ini. Tidak hanya dari sisi pemenuhan pesanan ya, dari sisi handle komplain juga kalian harus perhatikan. Contohnya kalau misalnya kalian katakanlah coba untuk beli satu barang, kemudian kalian coba untuk komplain. Gimana cara supplier ini untuk handle komplainnya? Apakah dia itu suka marah-marah? Apakah dia itu suka menyalahkan orang lain? Apakah dia itu suka menyalahkan keadaan? Atau justru kayak pengalamanku dulu, melempar-lempar ke CS yang lain. Jadi dulu aku punya pengalaman dengan supplier yang menurutku bagus, tapi ternyata supplier itu buruk. Jadi supplier itu gede banget. Jadi aku ikut-ikutan, aku nggak riset, aku ikut-ikutan temanku. Aku punya satu supplier yang ini gede banget. Saking gedenya itu ada beberapa CS. Dan CS ini itu ada CS Tokopedia, CS Shopee, CS Instagram 1, CS Instagram 2, katakanlah kayak gitu ya. Nah, saat ada komplain dari customer, saat ada pesanan dari customer, aku otomatis memesan produknya ke supplier dong. Dan saat aku memesan produknya ke supplier, supplier membutuhkan waktu lama untuk mengirim barangnya. Sehingga aku tanya ke CS. CS1 melemparkannya ke CS, katakanlah ke CS Tokopedia kalau nggak salah ingat ya. Pertama ke CS Tokopedia, dia melemparnya ke CS Shopee, kemudian melemparnya lagi ke CS Instagram, melemparnya lagi ke CS WhatsApp, kayak gitu. Jadi dilempar-lempar kayak gitu, dan itu berdampak pada pengiriman itu sampai 2 minggu. Jadi customer itu sampai 2 minggu nunggu. Dan selama 2 minggu itu kita diteror oleh customer, nanyain nomor resi terus-menerus dan membuat kita seolah-olah itu penipu. Dan dia share di sosial medianya customer itu bahwa aku sebagai penipu. Dan itu justru menurunkan reputasiku. Sehingga tokoku mau nggak mau harus tutup. Karena ya itu tadi, banyak isu-isu negatifnya. Hanya gara-gara supplier kita tidak memenuhi pesanan itu. Jadi kalian harus perhatikan kemampuan supplier dalam memenuhi pesanan. Karena sebagus-bagusnya kualitas dari supplier, kalau dia tidak bisa memenuhi, itu akan berdampak ke toko kalian. Bahkan sampai kalian harus menutup toko kalian hanya gara-gara supplier. Jadi kalian nggak salah sebenarnya, tapi supplier kalian yang salah, tapi dampaknya itu ke toko kalian. Jadi hati-hati teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah mempertimbangkan konsistensi supplier. Apakah supplier itu konsisten dalam penjualan produknya? Jangan-jangan supplier itu hanya musiman. Contohnya kalau misalnya sekarang lagi musim kaos katakanlah, dia jualan kaos banyak banget, stoknya banyak. Tapi besoknya atau bulan depannya tiba-tiba dia nggak produksi lagi, ganti lagi katakanlah dia jualan aksesoris handphone. Kemudian 1 bulan ganti lagi dia jualan makanan.
Nah, kalau misalnya supplier kalian nggak konsisten kayak gitu, biasanya ini supplier dengan harga murah nih. Biasanya supplier yang mereka itu ikut-ikutan tren terus. Nah, apakah kalian harus mengikuti tren terus, harus gonta-ganti supplier terus, atau harus gonta-ganti produk terus? Kan enggak. Makanya kalian harus pertimbangkan. Kalian harus lihat apakah supplier ini itu nanti bakalan ganti-ganti produk. Apakah supplier ini bisa konsisten dengan produknya? Meskipun supplier ini bisa konsisten dengan produknya, kalian tetap harus perhatikan kualitas produknya. Apakah produk pertama dengan produk 1 bulan kemudian itu kualitasnya sama atau justru meningkat? Kalau justru meningkat nggak masalah, malah lebih baik. Tapi kalau misalnya dalam bulan pertama katakanlah kualitasnya itu bagus banget, di pesanan pertama kualitas produknya katakanlah dia jualan baju, bajunya itu bagus banget, desainnya bagus, bahannya bagus, tidak mudah rusak. Kemudian di bulan berikutnya ternyata dia pilih bahan yang murah. Supplier ini milih bahan yang murah untuk mendapatkan keuntungan yang gede. Sehingga banyak sekali customer yang komplain gara-gara dia gak bisa menjaga konsistensi kualitasnya. Itu juga kalian harus perhatikan juga. Kemudian selanjutnya, untuk lebih mengamankan kalian lagi, untuk bisa lebih meyakinkan lagi, kalian bisa minta produk sampel dari supplier. Makanya kalian itu kalau misalnya pilih supplier, jangan hanya asal riset tanpa ngomong, tanpa komunikasi dengan supplier, oke? Meskipun secara teknis atau secara secara teknis ya, itu nggak ada keharusan kita untuk ngomong ke supplier, aku mau dropship dong, enggak. Tapi secara etika, secara nanti kedepannya, kelanjutan bisnis kita kedepannya, lebih baik kalian ngomong ke supplier, tanya ke supplier dengan detail. Syukur-syukur kalau misalnya supplier itu mau ngasih kita produk sampel atau contoh produk yang dia jual. Kalau misalkan memang nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa beli produk supplier itu. Beli 1 produk lah buat contoh, kirim ke alamat kalian. Tujuannya untuk apa? Biar kalian itu tahu detail produknya itu kayak gimana, kualitas produknya itu kayak gimana. Kalian bisa melihat produknya secara langsung. Jadi kalian nanti bisa menjelaskan ke customer, oh produknya ini bahan, misalnya nih kalian jualan baju, produknya ini bagus banget, kemudian bajunya ini lembut banget, bahannya itu bagus banget, dijahit dengan jahitan yang bagus banget, kayak gitu. Kalian taunya dari mana? Ya dari produk yang sudah kalian beli itu, produk sampel itu atau produk contoh itu. Makanya kalian harus punya 1 produk contoh dari supplier kalian untuk lebih meyakinkan kalian lagi. Kemudian selanjutnya, ini juga tidak kalah penting, kalian harus perhatikan atau tanya gimana kebijakan supplier itu dalam pengembalian produk. Oke, apalagi sekarang itu zamannya lagi marak-maraknya COD gitu kan. Kalau misalnya produknya nggak sesuai, pengembalian produknya itu kayak gimana? Apakah ketentuannya itu seperti apa? Kalau misalnya kita dropshipper dan supplier kita itu nggak mau menangani pengembalian produk, katakanlah kita sudah bayar ke dia dan customer itu ternyata nggak setuju atau nggak suka dan produknya itu dikembalikan, nah itu kayak gimana? Apakah supplier itu mau untuk mengganti produknya? Apakah supplier itu mau untuk memberikan kompensasi katakanlah karena produknya itu salah atau produknya itu nggak benar, kayak gitu? Atau kalau misalnya customer itu salah beli, apakah itu bisa dikembalikan produknya atau tidak, atau bisa ditukar yang baru atau tidak? Kayak gitu, kalian harus pahami benar-benar kebijakan pengembalian produk itu kayak gimana. Kemudian yang selanjutnya, ini juga yang paling penting, kalian harus memastikan bahwa supplier itu fast respon, oke? Karena sekali lagi, yang tahu produknya, yang tahu detail tidak hanya produknya ya, pengirimannya, packagingnya, kemudian proses produksinya itu seperti apa, berapa lama supplier itu bisa membuat produk, apakah produk itu ready stock terus, kayak gitu. Itu yang tahu hanya supplier. Makanya kalian harus pastikan supplier itu bisa fast respon atau membalas chat kalian dengan cepat. Atau kalau misalnya bisa ditelepon, apakah dia itu bisa mengangkat telepon dengan cepat, kayak gitu. Karena apa? Customer nggak mau nunggu. Kalau misalnya customer nunggu terlalu lama, biasanya mereka itu akan loncat ke toko lain, kayak gitu. Makanya kita sebagai dropshipper, kita harus bisa memberikan jawaban ke customer secara cepat. Kalau misalkan kita tidak tahu, nanyanya ke siapa? Pasti ke supplier. Kalau supplier itu tidak fast respon, katakanlah ditanya sekarang, balasnya itu besok atau lusa, maka ya kita nggak akan dapat customer gitu loh. So kalian harus perhatikan dan pastikan supplier itu bisa membalas chat kalian dengan cepat. Oke teman-teman, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk meyakinkan kalian sendiri bahwa supplier kalian itu benar tepat atau enggak, baik atau enggak.
Jadi itu tadi caranya, kalian bisa terapkan satu persatu caranya. Kalian harus catat satu-satu apakah dia memenuhi semua syarat yang sudah aku sebutkan tadi, dan kalau iya berarti itu adalah ciri-ciri supplier yang bagus buat bisnis kalian. Oke? Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga tahu dan bisa bersama kalian mencari supplier yang terbaik. Biar kalian bisa bisnis bareng-bareng, biar kalian bisa mendapatkan supplier yang terbaik bersama-sama dengan teman kalian. Oke, jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video update terbaru tentang bisnis online selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!